Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan salah satu bab pelajaran fisika, yakni materi gerak lurus. Sebelum itu, perkenalkan personil kelompok kami. Ada Tasya, Rifki, Sultan, dan Izzat. Dan saya sendiri, Karis, sebagai moderator. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak horizontal dan ada gerak vertikal. Nah, gerak horizontal ini dibagi jadi dua. Ada gerak lurus beraturan atau disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan yang disebut atau yang disingkat GLBB. Selanjutnya, gerak vertikal itu dibagi menjadi tiga. Ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Definisi gerak adalah perpindahan suatu objek dan suatu benda dari titik tertentu ke titik yang lain dengan acuan tertentu. Misalkan di animasi berikut, di sini ada hewan yang bergerak dan ada hewan yang tidak bergerak. Misalkan yang bergerak tuh ada anjing dan citah, terus yang tidak bergerak tuh ada kucing dan burung. Untuk materi gerak lurus beraturan akan disampaikan oleh Sultan. Kepada Sultan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan, akan menjelaskan materi tentang gerak lurus beraturan. Sebelum masuk ke materinya, mari kita lihat animasi berikut. Lihat speedometernya berada di angka 20. Baik, tidak ada kenaikan kan? Nah, inilah dinamakan gerak lurus beraturan. Kecepatan awal sampai akhirnya dia menetap gitu. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan A sama dengan 0. Kita lihat, untuk mendapatkan rumus GLB tersebut, coba perhatikan kedua segitiga berikut. S sama dengan perpindahan, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu. Cara mengerjakannya adalah, jika S ditanya, S sama dengan V kali T. Sementara kalau V ditanya, V sama dengan S per T. Sedangkan kalau waktu ditanya, T sama dengan S per V. Begitu sebaliknya dengan yang sebelah. Ya, coba perhatikan animasi GLB berikut. Lihat grafiknya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan akan disampaikan oleh Rifki. Kepada Rifki, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, tadi sebelumnya teman saya menjelaskan GLB, gerak lurus beraturan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gerak lurus berubah beraturan, itu GLBB. Nah, sebelum masuk penjelasannya, mari kita melihat animasi berikut ini. Jika jarumnya di angka 20, dia berpindah ke angka 40. Nah, itulah namanya gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah dan percepatan tetap. Benda bergerak dan kecepatan tidak tetap dibagi menjadi dua. Ada dipercepat A positif dan diperlambat A negatif. Nah, perhatikan animasi GLBB dipercepat A positif berikut ini. Nah, sekarang animasi GLBB diperlambat A negatif. Persamaan GLBB yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di mana VT sama dengan kecepatan akhir benda dan V0 sama dengan kecepatan awal benda, A kecil percepatan benda, S besar perpindahan benda, dan T waktu. Sekian dari saya akan serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk materi gerak jatuh bebas akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang gerak jatuh bebas. Tadi sudah dijelaskan sama Rizky tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini gerak jatuh bebas sendiri mempunyai definisi, yaitu gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Nah, di sini kalian bisa lihat ada contoh gerak jatuh bebas. Nah, yaitu jatuhnya itu bebas. Nah, di sini ada H ini disebut dengan ketinggian atau jaraknya, sedangkan G ini adalah gravitasinya atau yang menarik dia ke bawah. Nah, di sini gerak jatuh bebas ini mempunyai persamaan, yaitu Ft sama dengan G dikali T, dan H sama dengan 1/2 dikali GT kuadrat, dan Ft kuadrat sama dengan 2GH atau Ft sama dengan akar dari 2GH. Nah, ciri GLB ini sama dengan F0 sama dengan 0, A sama dengan G, S sama dengan H. A ini adalah percepatan, tapi percepatan ini diganti dengan gravitasi, makanya di sini diganti dengan G. Terus S ini adalah jarak atau ketinggian, dan ini sudah diganti dengan H. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi gerak vertikal ke bawah akan disampaikan oleh teman saya Izzat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan apa itu gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi bedanya gerak jatuh bebas yang tadi sudah disampaikan oleh Tasya itu, kalau gerak vertikal ke bawah ini memiliki kecepatan awal, sedangkan gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Persamaan gerak vertikal ke bawah itu, yang pertama ada Vt sama dengan V0 plus G kali T. Yang kedua ada H sama dengan V0 kali T plus setengah kali G kali T kuadrat. Dan yang ketiga ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G dan kali H. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi gerak vertikal ke atas akan disampaikan oleh saya sendiri. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda ke atas dengan kecepatan awal. Bedanya gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah itu, kalau gerak vertikal ke bawah itu gravitasinya plus, sedangkan gerak vertikal ke atas itu gravitasinya minus. Bisa dilihat contoh animasi berikut bedanya dengan gerak vertikal ke bawah. Adapun persamaan gerak vertikal ke atas, Vt sama dengan V0 min G dikali T. H sama dengan V0 kali T min setengah kali G kali T kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 dikali G dikali H. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh soal dari materi gerak jatuh bebas. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini diketahui sama dengan hanya 5 meter dan G-nya 10. Di sini ditanyakan V-nya. Jadi saya akan pakai rumus yang ketiga, yaitu V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H sama dengan 2 dikali 10 dikali 5. V sama dengan akar dari 100. V sama dengan 10 meter per skor. Udah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini saya akan menjelaskan, memberikan contoh soal tentang materi GLB. Berikut contoh soalnya. Sebuah kendaraan bergerak lurus ke timur sejauh 80 meter. Bergerak ke arah timur 8. Kemudian selama 6 detik
Kemudian kendaraan tersebut bergerak lagi ke arah utara sejauh 60 meter dalam waktu 4 detik. Ditanyanya, terus kecepatan rata-rata kendaraan tersebut adalah, ditanya. Ini rumusnya. Ini kan jadinya kita pakai rumus Pythagoras. Sama dengan jangan lupa akarnya sama dengan ya. Kemudian kita beralih ke second waktunya sama dengan 100 tambah 100 Inilah contoh soalnya dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh soal nomor 5, yaitu soal gerak vertikal ke atas. Contoh soalnya sebagai berikut. Nah, lanjut ke pembahasan. Di sini yang sudah diketahui dari soal adalah V0. V0 ini kecepatan awalnya 20 m per second. Selanjutnya di sini ada yang diketahui itu G-nya. G-nya ini 10 m per second kuadrat. Dan misalnya suatu objek mencapai ketinggian maksimum, maka kecepatan akhirnya atau Vt-nya itu sama dengan 0. Nah, kali ini saya akan menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 dikali G dikali H. Jadi di sini tinggal dimasukkan sesuai apa yang sudah ketahui di sini. Jadi Vt-nya itu 0, V0-nya itu 20 dan G-nya itu bernilai 10. Selanjutnya akan dikuadratkan.
langkah selanjutnya adalah min 20H ini akan dipindahkan ruasnya ke depan sehingga nilainya yang semula negatif menjadi positif. Nah, karena yang ditanya H, di sini 20-nya akan pindah ke bagian sini. Dan ketemulah hasil dari nilai H-nya 20 cm. Dan ketemulah nilai H-nya bernilai dengan 20 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.